Baik, kita lanjutkan pemirsa. DPR RI akan segera memproses surat Presiden terkait usulan pengisian jabatan Dewan Gubernur Bank Indonesia setelah pembukaan masa sidang pada 14 Agustus 2026. Dalam surpres tersebut, Presiden Prabowo mengusulkan 4 nama, yakni Aida S. Budiman, Solikin M. Juhro, M. Anwar Basyori, serta Destri Damayanti. Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan nama-nama calon yang diajukan pemerintah untuk mengisi jabatan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Deputi Gubernur BI setelah DPR menerima surat Presiden beberapa hari lalu. Menurut Puan, pemerintah mengusulkan Aida S. Budiman sebagai calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Sementara itu untuk posisi Deputi Gubernur BI, terdapat 2 nama yang diajukan, yakni Solikin M. Juhro dan M. Anwar Basyori. Selain ketiga nama tersebut, Puan juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mengajukan Destri Damayanti sebagai calon gubernur Bank Indonesia. Nama Destri sebelumnya telah diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat penyerahan surprise kepada DPR RI. Ya, alhamdulillah kemarin Pak Menseknek sudah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR terkait yang dari Presiden yang disampaikan oleh Mensesnek kepada pimpinan DPR. Puan menegaskan DPR RI akan memproses seluruh nama yang diajukan pemerintah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum nantinya dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan. Adapun proses uji kelayakan dan kepatutan dijadwalkan berlangsung pada pekan depan setelah masa sidang DPR resmi dibuka kembali pada 14 Agustus 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan substansi dalam peraturan Presiden soal ojek online sedang dalam tahap finalisasi. Mensesnek mengatakan seluruh substansi telah dirumuskan pemerintah, namun ada sejumlah formula yang masih dirumuskan. Meski demikian, menurutnya formula yang masih dirumuskan itu tidak akan mengganggu substansi. Nantinya Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Perpres soal ojol. Namun Mensesnek belum mengungkap tanggal peresmian Perpres tersebut. Jadi ya kemarin kita rapat koordinasi kembali untuk memfinalisasi mengenai Perpres ojol. Hampir seluruh hal-hal substantif prinsip sudah berhasil kita rumuskan. Namun memang ada beberapa formula karena ada update ya mengenai pola bisnis terhadap jasa layanan transportasi yang kami mohon waktu. Tapi itu tidak akan mengganggu secara substansi, hanya formulanya mau kita lengkapi supaya begitu diterapkan tidak ada yang miss untuk beberapa case. Karena pola bisnisnya kan ternyata secara substansi sebenarnya sudah final ya. Tapi kalau secara resminya kan tentu nanti ya Kita ke informasi internasional, pemirsa. Ratusan rumah warga di Provinsi Zhejiang, Cina terendam banjir akibat meluapnya permukaan air Danau Dongqian. Ya, inilah rumah-rumah dan jalan di sekitar Danau Dongqian di Provinsi Zhejiang, Cina yang terendam banjir. Banjir akibat topan lumba-lumba yang menyebabkan hujan dengan intensitas tinggi. Otoritas Meteorologi Zhejiang mengatakan topan lumba-lumba membawa curah hujan luar biasa mencapai 215 mm. Sekitar 390.000 orang dievakuasi di Taichung menjelang badai. Topan dolphin menjadi topan terkuat yang melanda Cina tahun ini. Selanjutnya dari Kolombia, pemirsa, penumpang kereta gantung di Manizales terpaksa tergantung di ketinggian setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 menghentikan sistem kereta gantung di Kolombia pada hari Senin. Ya, inilah suasana yang sangat menegangkan, pemirsa, kalau kita ada di kondisi ini. Ini rekaman video yang memperlihatkan para penumpang ini harus tertahan di dalam kabin ya, terdampar seperti itu, di mana beberapa di antaranya menangis dan berdoa sambil melihat ke arah kabin
kereta gantung lain yang terhenti, serta struktur bangunan yang rusak di bawahnya. Sementara itu operator terdengar menghimbau mereka untuk tetap tenang dan seluruh penumpang di seluruh jaringan sistem ini berhasil dievakuasi tanpa ada korban. Masih dari Kolombia, seorang nenek berhasil diselamatkan oleh tim SAR dari sebuah gedung yang rusak akibat gempa bumi di Pereira. Ya, inilah momen saat petugas SAR mengevakuasi nenek Maria ke rumah sakit. Lansia berusia 94 tahun. Sebelumnya terjebak di dalam gedung selama lebih dari 48 jam, pemirsa. Operasi penyelamatan terus berlangsung. Dan Kolombia salah satu di Pereira ini ya, salah satu kota yang paling terdampak gempa bumi. SAR Nasional Kolombia melaporkan 181 orang tewas dan 2.774 orang terluka. Ya, di tengah duka yang menyelimuti pasca bencana dahsyat, Presiden baru Kolombia Abelardo de la Espriella mengunjungi korban di wilayah terdampak gempa. Buenas tardes. Ya, Espriella mengunjungi Manizales, salah satu kawasan yang terdampak gempa hebat. Di tengah situasi krisis, sang presiden menyerukan agar seluruh elemen bangsa bangkit sembari memberikan dukungan penuh bagi para korban. Pemerintah Kolombia mengumumkan status darurat nasional guna mempercepat pencairan anggaran pemulihan pasca bencana. Ya, pemirsa, tentara Israel kembali melancarkan serangan udara di distrik Tyre, Lebanon Selatan. Serangan itu terjadi di tengah perundingan antara Israel dan Lebanon yang dimediasi Amerika Serikat. Tentara Israel melancarkan serangan udara ke wilayah Al-Mansourih, distrik Tyre, Lebanon Selatan, Kamis waktu setempat. Rekaman video menunjukkan kepulan asap tebal membumbung tinggi. Israel mengklaim menargetkan infrastruktur milik tentara Hezbollah. Serangan ini terjadi di tengah perundingan antara Israel dengan Lebanon yang dimediasi Amerika Serikat. Ya, pemirsa, kita kembali ke informasi gempa pasca gempa bumi berkekuatan 7,4 yang memporak-porandakan Kolombia. Kondisi di lapangan kian kritis. Hal ini disebabkan oleh maraknya runtuhan susulan struktur bangunan. Ya, sehari setelah gempa, bangunan-bangunan bertingkat yang mengalami kerusakan berat terus roboh, memicu kepanikan warga. Dan ancaman gempa susulan serta struktur beton yang tidak stabil memaksa petugas keamanan mensterilkan zona-zona bahaya. Pemerintah Kolombia menghimbau masyarakat untuk tetap tinggal di lokasi pengungsian guna menghindari resiko tertimpa reruntuhan. Mana televisión?